setelah hasil investigasi awal kemarin sudah dikatakan oleh pihak Utama Karya itu sudah ada, kenapa akhirnya pada hari ini sudah mulai beroperasi seperti itu Pak? Apakah memang sudah aman keadaannya? Iya, jadi memang tadi malam setelah kita melakukan serangkaian proses, em, tentu melakukan evakuasi dari besi yang jatuh di jalur MRT Jakarta, termasuk juga melakukan serangkaian pengecekan, termasuk memeriksa kelistrikan, memeriksa kereta juga yang terkena, dan juga memeriksa persinyalan. Dan setelah itu kita juga lakukan uji coba sebelum kita akhirnya memutuskan untuk bisa menjalankan operasi dengan normal pada hari ini. Baik, lalu setelah melakukan koordinasi kemarin untuk mengatur jarak sebesar 6 meter ya, lalu apalagi hasil koordinasi yang sudah dilakukan dengan pihak PT Utama Karya? Ya, koordinasi sementara memang pengaturan jarak dan juga mungkin ada penyesuaian metode kerja dari sisi pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh kontraktor Utama Karya. Namun lebih lanjutnya pada hari ini nanti akan dilakukan rapat untuk membahas lebih detail atas hasil temuan yang sudah ditemukan kemarin ya. Nanti di sini hari ini kita bisa lebih detail lagi untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian serupa terulang di waktu yang akan datang. Temuannya apa saja Pak? Temuan kerusakan sementara terdampak pada salah satu rangkaian kereta, lalu juga ada di bagian kelistrikan, dan detail lainnya mungkin nanti akan dibahas pada rapat pada hari ini. Apakah sudah ada hasil investigasi terkait dengan kejadian kemarin Pak? Kenapa bisa terjadi? Untuk investigasi lebih detail memang masih akan digali lagi pada hari ini ya, karena memang sifatnya pada tadi malam lebih kepada melakukan identifikasi apa saja yang terdampak terhadap kerusakan, dan kami fokus untuk recovery agar secepat mungkin bisa memulihkan layanan MRT Jakarta. Target kami memang hari ini bisa kembali beroperasi dengan normal. Ada tindakan pencegahan mungkin Pak supaya kejadian serupa tidak terulang? Pencegahan sementara tentu kita berkoordinasi dengan kontraktor, dalam hal ini kontraktor pekerjaan tersebut dengan Utama Karya, dan beberapa penyesuaian yang memang ditegaskan dan juga mungkin akan diberlakukan ya, seperti jarak radius aman untuk bekerja, juga metode kerja mungkin penyesuaian yang akan dilakukan oleh kontraktor HK. Apa ada yang buat masyarakat Ya, tentu PT MRT Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari insiden ini kemarin, dan kami mengimbau kepada masyarakat untuk dapat kembali menggunakan layanan MRT Jakarta dan tetap mematuhi dan mendengarkan instruksi dari petugas di lapangan. Sempat jadi korban atau gimana? Korban secara langsung sih enggak ya, cuma kayak kena impact dari pas MRT nggak bisa beroperasi sih Mas. Jadi pas pulang ya agak kaget juga gitu, nggak bisa pakai MRT-nya kayak gitu karena nggak beroperasi. Itu jam berapa Mbak merasa terdampaknya jam berapa? Saya keluar dari kantor tuh kayak sekitar jam 5:30. Iya, jadi baru tahu pas ngeliat sosmed sih, baru tahu oh ternyata ada kejadian itu. Mbak, harapannya apa nih Mbak? Karena banyak kekhawatiran nih Mbak. Harapannya sih mungkin lebih diperhatiin lagi ya supaya nggak terjadi lagi hal kayak gitu, karena kan imbasnya kemana-mana tuh, maksudnya yang banyak juga kan pemakai MRT, jadi supaya nggak kecewa dan mungkin lebih hati-hati lagi aja. Ya. Iya tahu, soalnya saya juga tiap hari pengguna MRT kan. Jadinya waktu mau pulang suami saya kebetulan kerja di sini, jadi dia kasih info kalau nggak bisa pakai MRT. Efeknya tuh jadi macet di mana-mana karena semuanya pada naik ojek, saya pun juga gitu. Jadi perjalanan ke sininya yang harusnya bisa cepet naik MRT kan, jadi semuanya tuh naik ojek. Iya. Soalnya kalau naik busway ya cukup lumayan lama ya, lebih cepat. Kalau menurut saya sih MRT udah cukup cepat buat nanganinya ya, karena saya pikir hari ini nggak akan bisa beroperasi karena kejadiannya kan baru kemarin nih. Ternyata hari ini udah bisa, jadi menurut saya cukup cepat ya buat penanganannya. Mutia.
Pagi, saya dengan Reza. Mbak Reza. Iya. Oke, Mbak Reza, kemarin dengar info nggak sih kalau di sini tuh sempat ada pemberhentian gitu? Iya, dengar. Karena kan aku juga pengguna MRT. Jadi pas kemarin pulang kerja itu tiba-tiba, aku nggak tahu beritanya, tiba-tiba pas aku udah sampai MRT itu nggak bisa kan gangguan. Jadi itu lumayan menghambat aku sih untuk pulang kerja gitu. Waktu itu Mbak datangnya di stasiun yang mana nih? Aku di HI. Oh, di HI. Iya. Karena jadi aku tuh ngelanjut lagi kan pakai ojek online. Jadi pas aku dari kantor naik ojek online langsung ke HI itu gangguan. Jadi ya bingung kan harus gimana juga, terus naik ojek online lagi juga lumayan cukup ongkos lagi, terus juga jalanan jauh lebih macet karena semua pekerja yang biasa naik MRT itu jadi ke lari ojek online atau busway, jadi macet banget sih. Terakhir nih Mbak, tadi kan sejak ada indikasi ataupun kasus itu kan orang jadi beberapa tadi ada yang khawatir, tapi dari Mbak sendiri ini mungkin ada harapan nggak sih buat MRT sendiri? Mengingat kemarin kasusnya ini cepet banget ditangani loh, hari ini udah selesai, gimana harapannya? Harapannya mungkin tidak ada lagi kejadian seperti ini karena sangat mengganggu pekerja yang naik MRT dan angkutan umum lainnya gitu. Jadi semoga hal-hal yang kayak gitu cepat ditangani dan nggak ada kejadian seperti itu lagi. Dengan Mbak siapa tadi? Reza. Pemirsa, PT MRT Jakarta kembali beroperasi pasca terjadinya insiden besi beton yang jatuh di rel kereta MRT yang terjadi pada hari kemarin. Adapun evakuasi sudah berlangsung sejak pukul 20.10 waktu Indonesia Barat pada kemarin dan dinyatakan sudah mulai bisa beroperasi pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat pada hari ini. Adapun insiden disebabkan karena adanya induksi elektromagnetik yang menyebabkan kren yang membawa besi tersebut ini mati sehingga besi yang dibawa ini jatuh ke area rel stasiun MRT yang ada di daerah Blok M. Dan untuk diketahui juga bahwa tidak ada korban jiwa dalam kasus ini, namun akibat daripada insiden ini membuat beberapa penumpang harus menggunakan transportasi umum yang lain seperti Transjakarta dan juga ojek online. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. train bound for Bundaran Hi is arriving at platform 4. Kepada seluruh penumpang yang akan melakukan keberangkatan, senantiasa mendahulukan penumpang yang keluar dari dalam kereta. Terima kasih.